Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dunia office semuanya, bertemu lagi pada channel ini. Kali ini kita akan membuat aplikasi analisis ulangan harian menggunakan Microsoft Excel. Ulangan harian yang kita analisis saat ini adalah ulangan harian dalam bentuk objective test. Baik, langkah pertama yang harus dilakukan adalah bukalah sebuah workbook baru dari Microsoft Excel seperti yang terlihat di gambar. Pada bagian paling atas kita buat judulnya analisis ulangan harian. Oke. Kemudian di bawahnya ini kita buat di sini mata pelajaran. Oke. Kelas. Garis miring semester. Bawahnya kita buat tanggal. Oke. Kemudian dua kali di bawahnya kita buat di sini kunci jawaban. Oke. Di bawahnya lagi ini kita buat di sini nomor. Kemudian kita buat NIS, nomor induk siswa. Di sampingnya kita buat nama siswa. Oke. Kemudian jawaban dari masing-masing siswa. Jawaban. Oke. Kemudian di sini jumlah. Kemudian kita buat nomor soal. Kita atur dulu lebar dari masing-masing kolom ini. Nomor mungkin tidak terlalu lebar. Kita buat nomor di sini. 1, kemudian 2. Ditarik ke bawah. Kita asumsikan sekarang kita punya siswa dengan jumlah 20 orang. Oke. Kemudian nomor induk siswa. Kita atur sedikit lebarnya. Kemudian ini nama siswa. Kita atur juga lebarnya. Jawaban kita juga atur lebarnya. Oke. Nah, kemudian jumlah boleh diperkecil sedikit. Kemudian di nomor soal ini, di bawah nomor soal kita buat nomor 1, 2. Kemudian ini kita blok. Yang 2 ini kita tarik ke samping. Kita buat kira-kira sampai 20 dengan asumsi soal objektif tes yang kita berikan ke siswa nanti adalah sebanyak 20 soal. Jadi nanti tinggal disesuaikan aja. Oke. Kemudian bagian atas ini kita blok semuanya, kemudian klik Merge and Center supaya dia di atas. Kemudian ini kita sorot juga yang 2 ini, Merge and Center. Kita buat di sini total nilai. Total. Di sampingnya lagi kita buat keterangan. Oke. Nah, kemudian ini jumlah kita blok juga. Klik lagi Merge and Center, jawaban juga Merge and Center, nama siswa juga Merge and Center. Kemudian nomor induk siswa juga, nomor ini juga. Oke. Ini kita atur alignmentnya. Kita anggap dia di tengah secara vertikal dan horizontal. Kemudian mata pelajaran ini kurang lebar, kita bisa tambah lebarnya di sini. Oke ya. Oke. Nah, kemudian analisis ulangan harian ini bisa kita sorot semuanya sampai ke kolom AA. Kita Merge and Center. Kita atur ganti fontnya. Kita rubah menjadi Bookman All Style. Ukuran 12 dan tebal. Bold. Oke. Mata pelajaran di sini
Ini kita atur lebar barisnya. Oke. Nah, sini kita buat kotak di sini. Kita merger. Dan diberi kotak. Warnanya juga kita buat warna ini. Kemudian kunci jawaban kita lebarkan juga. Oke. Kita juga buat di sini. Oke, ini kita beri kotak. Ini juga kita beri kotak. Di bawah, ini kita sorot semuanya sampai ke bawah. Kita beri kotak seperti ini. Nah, di sini kita merger, tarik ke bawah. Ini kita buat total. Kemudian di sini persentase jawaban benar, di bawahnya persentase di bawahnya persentase jawaban salah. Oke. Nah, untuk sementara kita sudah membuat bentuk ukuran tabelnya. Nah, sekarang kita tinggal coba isi datanya. Kita isi dengan contoh datanya untuk NIS dan data siswa. Seperti ini kurang lebih data siswa, nomor induk siswa, dan nama siswa yang saya masukkan. Kita atur lebar kolomnya, ini bisa diatur. Oke. Nah, kemudian pada bagian atas kita boleh masukkan contoh datanya. Kita buat saja data yang sebagai contohnya. Ini mungkin ujiannya bahasa Indonesia. Oke, semester kelas 12A, semester genap. Oke, tanggal kita buat 06 Agustus 2020. Oke. Nah, kita masuk ke bagian formula. Pertama, di kunci jawaban, di sini kita akan memasukkan kunci jawaban yang benar dari ulangan harian ini. Jadi, kunci jawaban masing-masing siswa ini nantinya akan kita bandingkan dengan kunci jawaban yang di atas. Nah, kita buat contoh kunci jawaban, misalnya A, B, A, B, C, D, A, B, E, D, A. Jadi kunci jawaban ini yang kita lihat di sini adalah jumlah barisnya adalah, jumlah karakternya adalah 15. Ini masih 13. Kita anggap aja satu lagi, di sini ada dua lagi, yaitu E dengan E. Ini sudah 15. Nah, ini ada kunci jawaban. Kemudian di kolom ini ada jumlah. Jumlah ini adalah jumlah kunci jawaban yang jumlah karakter yang ada di kolom kunci jawaban ini. Fungsinya untuk mencek apakah benar kita sudah menginputkan sesuai dengan jumlah jawaban atau belum. Nah, kita gunakan formula len di sini. Kita ketik sama dengan len, buka kurung, kemudian pilih sel ini D11, tutup kurung, kemudian enter. Oke. Nah, sekarang jumlahnya 0. Jadi, kalau seandainya nanti kita masukkan 2 karakter di sini akan bernilai 2. Kalau seandainya kita masukkan 3 karakter, 4 karakter, dia akan bernilai 4. Kalau seandainya nanti kita masukkan karakter yang banyak seperti ini, kita bisa mencek di situ kita kelebihan dalam penulisan karakter. Jadi pengontrolan dari jawaban bisa lebih baik lagi.
Oke, kemudian di sini kunci jawaban yang ada di C7 ini kita aliaskan untuk mempermudah dari formula yang akan kita buat. Bagi yang belum paham tentang alias atau penggunaan name manager, bisa dilihat pada video tutorial sebelumnya di channel ini. C7 di sini, saya berada di sini. Pada name box seperti ini, saya ganti ini menjadi kunci. Jadi C7 sekarang dikenal dengan nama kunci. Nah, di sini saya sekarang pergi ke sel F7, F11. Nah, saya menggunakan fungsi string di sini, menggunakan formula mid dengan rumus kurang lebih seperti ini. Sama dengan if buka kurung, kemudian mid, kita menggunakan fungsi string. Kita ambil teksnya, teks yang akan kita pakai fungsi midnya adalah teks yang ada di D11. Kemudian D11 ini kolomnya kita absolutkan sehingga nanti di sini tertulis $D. Oke. Kemudian titik koma. Nah, posisi karakter yang kita ambil karena ini soal pertama, kita ambil angka 1 di sini. Angka satunya ada di F10. Tapi F10 ini barisnya nanti kita absolutkan sehingga yang ditulis di situ adalah $D. Ya. Titik koma di sini satu yang dimaksud di sini adalah jumlah karakter. Jadi sama dengan if dalam kurung mid buka kurung $D11 titik koma F $10 titik koma 1 sama dengan mid, ya. Kemudian di sini kita tidak panggil C7 tapi kita panggil di sini adalah kunci karena sudah kita aliaskan dengan kunci tadi, ya. Sehingga di sini kita panggil dengan nama kunci. Oke, titik koma kita panggil di situ F $10 titik koma 1, ya, titik koma 1. Artinya jika dia cocok sama berarti dia bernilai true, kita beri jawaban 1 di situ. Kalau tidak dia false, kita beri jawaban false, 0 di situ. Enter. Kita dapat jawaban 0 di situ. Apa yang terjadi di sini? Kenapa di sini nilainya 0? Karena di sel C11 belum ada karakter di sini. Kalau di sini saya tulis huruf A, dia otomatis akan bernilai 1 di sini. Kalau di sini yang saya tulis B, dia akan bernilai 0 karena antara B dengan A di sini tidak sama. Tapi apabila di sini A karakter pertamanya, dia akan bernilai 1. Saya tulis sini A B B. Oke. Dengan huruf besar A B B B. Nah, dia akan bernilai 1 di sini sedangkan jumlah ini akan bernilai 6. Oke. Nah, saya coba ini saya tarik ke samping sampai ke angka 20. Nah, di sini ada yang bernilai 1, ada yang bernilai 0. Apa yang terjadi di sini? Saya hapus dia bernilai 0 semuanya, ya. Sementara di sini kenapa di sini dari 16 sampai 20 ini bernilai 1? Nah, ini persiapan, ini juga boleh kita hapus nanti atau karakter ini yang kita tambah. Karena dari karakter yang kita buat tadi di sini jumlahnya baru 15. Tapi yang saya lakukan di sini saya tambah ini, kita anggap soal kita 20 sehingga nanti ini saya tambah jadi 5 karakter lagi. Saya buat di sini B D E A C, ya. Nah, sehingga sekarang dia sudah bernilai 0 semuanya. Oke. Nah, kita uji. Kita anggap soal pertama dia jawab dengan A, soal kedua dia jawab B, soal ketiga yang kuncinya A saya juga buat juga B. Baru 3 karakter. Kita bisa lihat di sini soal pertama bernilai 1 karena ini A, di sini A. Soal kedua bernilai 1 juga karena yang kedua karakternya di sini adalah B, di sini juga B. Soal ketiga bernilai 0. Di sini bernilai B, sementara di sini adalah A. Sehingga di sini yang terjadi dia salah jawaban. Kita lengkapi di sini lagi. Kita lihat.
Oke, kita baru mengetik 15 karakter. Sampai kita lihat di sini, sementara jumlahnya ada 20 di sini. Kita tambah lagi, kita misalkan di sini ada 5 jawaban lagi. Oke. Nah, apa yang terjadi di sini ada nilainya 0. Kita mulai dari belakang. Di sini yang terakhir, ini jawabannya adalah A, sementara di sini yang terakhir jawabannya C. Maka yang nomor 20 dia bernilai 0. Ini jawabannya D, di sini seharusnya di kuncinya adalah A, maka dia bernilai 0. Nah, kita lihat di karakter ke-5, di sini bernilai 1. Kita lihat di sini 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Yang kelima di sini B. Kita lihat di sini yang kelima juga B, makanya dia bernilai 1. Nah, ini contoh untuk menganalisis benar atau salahnya. Jadi dari keterangan rumus ini kita bisa dapatkan setiap jawaban benar kita dapat beri poin 1, setiap jawaban salah kita beri poin 0. Formula ini boleh dikopi ke bawah. Oke. Nah, sehingga untuk selanjutnya kita tinggal melihat lembar jawaban siswa. Kita tinggal menyalin sesuai urutan nomornya di sini apa jawaban siswa ini. Mungkin ada yang tidak menjawab, kita beri strip aja. Mungkin tidak selesai, kita tambah strip aja. Yang penting jumlahnya di situ ada 20. Oke. Sehingga kita sudah melihat nomor soal berapa yang benar, berapa yang salah. Oke, data ini kita coba lengkapi ke bawah. Ini bagi yang menjawab persis sama, nanti semuanya akan bernilai 1. Kita copy ke bawah, kita robah beberapa data. Misalnya ada yang salah jawaban di sini A, di sini E misalnya. Oke, saya sudah masukkan data yang bervariasi di sini, biar kita bisa melihat seperti apa variasi datanya. Oke, sekarang kita buat hitung total. Jika dalam ulangan harian ini nilai tertinggi adalah 100, sementara soal kita ada 20, artinya setiap poin kita kalikan dengan 5. Sehingga kita hitung total ini dengan menggunakan rumus sum. Kemudian sorot di sini. Oke, tutup kurung dikali dengan 5. Sehingga di sini dapatnya di sini nilainya adalah 55. Tarik ke bawah. Nah, ini yang benar semuanya nilainya adalah 100 ya. Oke. Oke. Kemudian di sini kita buat conditional formatting di sini untuk nilai yang di bawah 70, kita anggap KM-nya 70, dia akan merah. Caranya ini kita sorot. Oke. Ini kita ambil conditional formatting, kemudian highlight cell rule, kemudian kita buat less than. Oke. Akhirnya dia akan berwarna, kita pilih warnanya sini, warna merah. Kita buat nilainya di sini 70. Bagi yang kurang dari 70 itu akan berwarna merah. Sini 55 warna merah, 50, 10, 35 warna merah. Oke. Kemudian di kolom keterangan kita buat di sini keterangannya, dia tuntas atau tidak tuntas. Kemudian di sini kita buat keterangannya apakah tuntas atau tidak tuntas. Rumusnya sama dengan if, buka kurung, ambil di sini Z11 besar ya atau sama dengan 70, maka dia titik koma tuntas. Kutip 2. Kemudian titik koma di sini tidak tuntas. Nah, kutip 2 lagi, tutup kurung. Enter. Berarti di sini yang di bawah 70 dia akan tidak tuntas. Oke.
Kita buat juga conditional formatting. Bagi yang tidak tuntas dia akan merah. Pilih sini conditional formatting, highlight cell rule. Kita buat tag that contain, ya. Warnanya samakan saja dengan yang tadi. Apa keterangan teks yang akan berwarna merah? Itu adalah bagi yang tidak tuntas. Oke, kita okekan. Ada 4 yang tidak tuntas di sini. Oke. Nah, kemudian di bawah di sini kita cari totalnya. Ini kita abaikan saja di sini. Buat warna abu-abu. Oke. Kita buat sama dengan sum. Kita ketik dia dari atas, tarik dari data siswa pertama sampai data siswa terakhir. Tutup kurung. Artinya, untuk soal nomor 1 ini terdapat 19 siswa yang menjawab benar. Tarik sini. Oke. Sehingga kita bisa lihat di sini soal yang paling banyak salah jawaban siswanya itu adalah soal nomor 16 dan nomor 17. Kemudian kita hitung lagi persentasi jawaban benar untuk setiap soal. Kita buat sama dengan di sini. Pilih ini 19. Kemudian bagi 20 karena jumlah soal di sini 20. Kemudian kita kalikan 100. Oke, dapat di sini 95. Oke. Kemudian di bawahnya kita tinggal kurangi sama dengan 100, kita kurangi dengan ini. Oke. Nah, di sini kita hitung di sini tuntas. Sini kita buat tidak tuntas berapa orang. Kita gunakan count if sama dengan count if sorot dari data pertama sampai data ini. Kemudian titik koma, kutip 2, tuntas. Kita menghitung berapa orang yang tuntas. Tutup kurung. Kita dapatkan 16 di sini, artinya 16 orang yang tuntas. Yang tidak tuntas kita tinggal kurangkan 20 dikurangi. Kita tinggal kurangkan 20 dikurangi dengan formula yang tadi, dapatnya 4. Berarti yang tuntas ada 16 orang, yang tidak tuntas ada 14 orang. Oke. Demikian untuk proses pembuatan aplikasi analisis ulangan harian menggunakan Microsoft Excel. Semoga tutorial ini ada manfaatnya. Terima kasih sudah bergabung di channel Dunia Office. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.